Ayo belajar bersama terapkan ergonomi saat PJJ dan WFH. Tapi, tahukah kamu, mayoritas mahasiswa yang mengikuti PJJ mengalami gejala visual fatigue atau sakit kepala, mata sakit, mata kering, mata berair, dan juga mengalami keluhan musculoskeletal disorder. Dan mayoritas karyawan yang WFH juga mengalami keluhan nyeri punggung bawah. Lantas, kenapa kita harus menerapkan posisi ergonomi? Namun sebelum itu, mari kita kenali apa itu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan komponen sistem lainnya untuk mendapatkan rancangan yang optimal terkait dengan human well-being dan kinerja sistem keseluruhan. Manfaat dari penerapan ergonomis adalah terhindarnya risiko penyakit akibat kerja, seperti tertekannya sistem otot rangka, mata lelah, dan perih. Kemudian meningkatnya produktivitas. Hal ini dikarenakan tempat kerja ergonomis menambah kenyamanan sehingga tidak mudah lelah dan usaha fisik lebih efisien. Selain itu, juga meningkatkan kenyamanan akibat tempat kerja yang tertata dan juga memastikan waktu istirahat dengan memberikan rekomendasi waktu istirahat, relaksasi, dan peregangan. Perilaku seperti apa yang dapat meningkatkan risiko seseorang terhadap masalah kesehatan terkait dengan posisi ergonomi? Kebiasaan bekerja atau belajar di sembarang tempat dengan posisi yang tidak baik dapat berdampak buruk pada kesehatan. Contoh posisi kerja yang salah yang pertama adalah saat bekerja dengan laptop, posisi tubuh membungkuk dan punggung bawah tidak tersangga. Contoh lain dari posisi kerja yang salah adalah saat bekerja di sofa, posisi pergelangan tangan atau leher menekuk. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan posisi duduk yang ergonomis? Apabila kita tidak menerapkan posisi duduk yang ergonomis, maka akan berpotensi untuk mengalami gangguan muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fasia, bursai, dan juga persendian. Gangguan tersebut dapat terjadi karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Menurut Oliveira tahun 2009, terdapat 4 stadium dalam gangguan muskuloskeletal, yaitu stadium 1 yang diawali dengan rasa lelah, tidak nyaman, dan nyeri, yang memburuk saat bekerja dan membaik saat istirahat, sampai dengan stadium 4, berupa rasa nyeri yang kuat dan terus-menerus. Kemudian, bagaimana sih cara untuk menerapkan posisi duduk ergonomis agar terhindar dari gangguan muskuloskeletal? Berikut merupakan tips untuk menerapkan posisi duduk yang ergonomis. Yang pertama adalah melakukan peregangan di sela waktu belajar atau bekerja. Beberapa peregangan yang bisa kalian lakukan adalah back extension, neck forward, neck left and right, elbow pull over. Kemudian, lakukan peregangan di sekitar bahu dan juga lengan dengan gerakan shoulder over, shoulder across, shoulder back, dan juga bridge stretch. Dan 4 gerakan terakhir adalah forearm and wrist, hamstring stretch, calf stretch, dan quad and flexor stretch. Nah, lakukan masing-masing gerakan peregangan tadi selama 15 detik ya. Tips menerapkan ergonomi selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman. Untuk menciptakan kenyamanan lingkungan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengatur suhu ruangan pada suhu sejuk yang nyaman yang berkisar antara suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Gunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan dapat menyerap keringat, sehingga mempermudah pertukaran panas dari tubuh ke lingkungan. Mengatur kelembapan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur AC pada pengaturan cool dry. Jika tidak ada AC, kita dapat menggunakan kipas angin untuk membantu meningkatkan kenyamanan. Penggunaan jendela rumah yang dapat dijadikan alternatif untuk mendapatkan udara segar. Tips selanjutnya dalam menerapkan ergonomi adalah mengatur pencahayaan di rumah. Tips yang pertama dalam mengatur pencahayaan adalah menentukan lokasi pencahayaan yang tepat. Lokasi dan sumber cahaya menjadi penting saat bekerja. Pilih tempat yang tidak memancarkan cahaya secara langsung, tetapi memberikan cahaya yang cukup untuk bekerja secara efisien. Tips yang kedua adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber cahaya alami.
Sinar matahari menyediakan pencahayaan hangat yang meningkatkan lingkungan kerja. Oleh karena itu, buka jendela untuk membiarkan sebanyak mungkin sinar matahari menyinari area kerja. Tips yang ketiga adalah menggunakan lampu meja yang dapat diatur. Gunakan lampu meja yang dapat disesuaikan di atas meja agar pencahayaan terang dan fokus. Nah, jika mata terasa lelah ketika bekerja, terapkan aturan 20-20-20. Ketika sudah bekerja selama 20 menit, tengoklah objek lain selama 20 detik dengan jarak 20 feet atau 6 meter. Kemudian, dalam mengatur kebisingan di rumah, dapat memilih ruangan dengan suasana sepi dan tenang agar dapat meningkatkan konsentrasi. Kemudian, menggunakan karpet dan juga korden sebagai peredam suara. Dan bisa juga menggunakan headphone atau earphone dengan ditambahkan lagu. Namun, durasi yang lama harus diperhatikan karena dapat mengganggu pendengaran. Selain itu, penting untuk melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga daya tahan, kekuatan, dan juga kelenturan tubuh. Untuk meningkatkan kapasitas aerobik, meningkatkan energi dan stamina, serta memperbaiki sistem sirkulasi darah, kita dapat melakukan olahraga seperti jalan kaki, jogging, dan juga senam aerobik sebanyak 3-5 sesi di setiap minggunya dengan durasi minimal 20 menit di setiap sesi. Olahraga seperti push up, squat, sit up, plank, pull up, dan lainnya dengan atau tanpa beban sebanyak 3 sesi setiap minggunya dengan durasi 10-15 menit di setiap sesinya dapat kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan otot, tulang, dan persendian, serta memperbaiki postur tubuh dan memperlancar peredaran darah. Untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot serta mencegah cedera, kita dapat melakukan peregangan atau stretching sebanyak 2 sesi setiap harinya dengan durasi minimal 5-10 menit di setiap sesinya. Mari terapkan ergonomi. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Via, Hairunisa, Naura, Selma, dan juga Zuhairah. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa lagi.